Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Pulau Puu, yang kami hormati Bapak Syaifullah yang hari ini sebagai diseminator, yang terhormat seluruh guru dan staf SDN 1 Pulau Puu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkah dan rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6 ini untuk melaksanakan kegiatan diseminator praktek budaya positif modul 1.4 yang kali ini akan disampaikan oleh salah satu guru kebanggaan kita, yaitu Bapak Syaifullah SPD selaku, boleh tepuk tangan, selaku calon guru penggerak angkatan 10. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas jasa dan pengorbanan beliaulah yang telah merubah dunia ini dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Minal zulumati ilan nur. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Terima kasih. Semoga dengan dibacakannya basmalah tadi, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Yang berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1 dan 4 yang diarahkan oleh Pak Syaifullah SPD ISTI, mudah-mudahan berjalan dengan lancar mengikuti kata kamu yang sudah angkatan pertama. Demikianlah sambutan dari saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita mulai. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan membuka acara diseminasi budaya positif kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu kegiatan inti kita sudah tidak sabar lagi tentunya, yaitu Bapak Syaifullah kali ini akan mendiseminasikan budaya positif yang telah dilaksanakan di kelas 3, di kelas beliau sendiri. Mungkin di sini supaya acara kita ini selain tidak sekedar formalitas tapi juga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akan memandu acara ini, nanti akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama di mana Bapak Syaifullah akan menyampaikan paparannya. Kemudian sesi yang berikutnya kita akan melakukan tanya jawab, atau kalau tidak tanya jawab kita semacam saling bertukar pikiran yang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan budaya positif yang sudah kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Begitu ya Pak ya? Baik, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Syaifullah untuk memberikan paparannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah serta seluruh dewan guru yang ada di SDN 1 Pulau Puu ini, karena sudah mendukung dan banyak membantu saya
dalam kegiatan diseminasi kali ini. Kita kegiatan hari santai ya Bapak Ibu ya. Pertama saya akan menjelaskan di sini yang akan saya presentasikan. Di sini ada aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Nah, di komunitas belajar kita tercinta ini di SDN 120. Ya. Dan di sini saya memperkenalkan diri, saya sebagai calon penggerak angkatan 10 yang didampingi oleh pengajar praktek kami itu Ibu Eni Widaningsih serta fasilitator kami itu Ibu Sri Suparno. Nah, rasanya tidak lengkap kalau untuk memulai kegiatan ini kalau pendinginan. Semuanya langsung tersenyum ketika melihat gambar ice breaking di depan kita semuanya. Mungkin saya ditawarkan kepada Bapak Ibu ya untuk ice breakingnya kali ini. Mau dari Bapak Ibu ice breakingnya itu atau dari saya? Atau maksudnya ada yang usul ice breakingnya apa? Mungkin bisa. Gimana? Dari dia dulu. Oh, dari saya dulu. Tes ini hitungannya. Ada melempar atau melempar? Begini kita akan mencoba ice breakingnya tuh seperti inilah. Kita akan mencoba agar lebih ceria kegiatan kita hari ini, kita akan mencoba tersenyum 30 detik. Oke? Senyum harus saja. Aku melempar senyum sebenarnya awal. 30 detik, kalau 30 menit Pak itu kita pingsan. Ya. Cukup 30 detik cuman itu kita 30 detiknya itu menoleh cari teman kita, bisa menoleh ke kanan atau ke kiri. Bisa saya itu Bapak Ibu. Siap. Kita mulai, silakan Bapak Ibu. Menoleh. Yang lucu. Saya mau aja diriku. Menoleh ke samping Pak. Menoleh ke samping kiri atau kanan. Sambil tersenyum kan? Ya. Kita sejajar langsung menoleh. Bisa kita mulai. Lagi bengal, jadi udah puang. Ya kita hitung ya Bapak Ibu ya. Saya mulai dari angka 1, 2, 3, senyum. Iya, coba toleh temannya yang samping. Iya. Nah, ini samping. Maksudnya salah saya. Ayo senyum. Tarik tingginya kali ya, Pak. Begitu makanya. Iya. Pape atuh rugi. Ya, alhamdulillah ya. Cukup sudah mungkin semuanya ya. Saya sudah juga berkeringat. Beringat kenapa aja ya? Karena semua sudah segar ya. Sekarang mungkin kita akan melanjutkan kembali ke materi kita berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, pertama-tama sebelum kita menuju ke arah yang lebih dalam, maka kita biasanya perlu menentukan tujuan, perlu mengetahui tujuan. Apa itu tujuan? Nah, di sini ada tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik
hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini maksudnya pendidik itu, kita sebagai pendidik itu hanya membimbing, mengarahkan anak didik kita untuk menjadi pribadi yang maksimal, yang original. Ya mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Di sini artinya kita itu hanya dapat membimbing, bukan berubah dari anak pada hakikatnya anak itu. Seperti contohnya di sini, kalau anak-anak itu diibaratkan seperti tumbuhan, misalkan ada tumbuhan jagung dan tumbuhan padi, tidak mungkin kita menanam padi itu hasilnya akan menjadi jagung. Jangan berkorek betul. Ya, jadi sesuai kodratnya. Jadi kita hanya bisa untuk mengarahkan, memoles agar tumbuhan tadi atau anak itu tadi tumbuh menjadi maksimal, ya sesuai kodratnya. Masa kilas ya lah itu Bapak Ibu. Sekilas ada lengkap. Nah, budaya positif. Nah, di sini ada budaya positif. Budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, berikutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol institusi, dan segitiga institusi. Nah, mungkin kalau lebih jelas akan saya lanjutkan lagi. Di sini tadi perubahan yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Nah, untuk budaya positif tadi ini yang pertama kan kita melalui perubahan paradigma belajar. Sebenarnya di sekolah ini mungkin saya termasuk baru sekitar 1 tahun. Cuman setelah saya mempelajari modul ini, saya lihat hampir semuanya sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Seperti kegiatan kebiasaan seperti Jumat Takwa, pagi itu enggak biasanya. Jumat sehat. Nah, bersama pada guru dan banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi di sini ada perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid-murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, jadi di sini pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa membantu saya tentang berdiferensiasi ini. Adakah yang sudah, kalau mengerjakan mungkin sudah ya Bapak Ibu ya, tapi mungkin ada yang bisa membantu saya apa itu berdiferensiasi itu? Saya. Ya, silakan dulu. Kita sampai ya. Mohon diluruskan jika bengkok ya Pak. Ya. Ya.
Jadi sepengetahuan saya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran di mana guru itu berusaha untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswanya yang beraneka ragam itu intinya. Jadi dengan kata lain, guru itu tidak beranggapan sama rata semua siswa. Ya tadi salah satunya untuk mengembangkan kodratnya. Jadi masing-masing punya perbedaan potensi, mereka masing-masing punya gaya belajar yang berbeda, sehingga guru itu mampu memahaminya, kemudian menyajikan pembelajaran yang bisa mengakomodir setiap kebutuhan belajar siswa di kelasnya. Ya, boleh tepuk tangan untuk ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Karena di sini saya pun juga belajar. Belum tentu saya mengerti sepenuhnya. Jadi mungkin ini salah satu cara agar saling sharing agar saya bisa lebih mengerti dan juga mungkin Bapak Ibu juga bisa lebih seperti itu juga. Kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah permainan sebenarnya. Anda coba Anda dan teman Anda melakukan kegiatan. Coba lakukan. Terserah. Buka. Anda adalah A. Ini kan permainan ini coba buka. Anda adalah A, tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan Anda menyimpan sesuatu atau benda yang sangat berharga dalam tangan Anda. Anda akan menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena benda itu penting dalam hidup Anda. Itu tugas rekan Anda yang B itu untuk mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda atau menggelitik, bahkan menawari uang atau hadiah agar Anda bersedia membuka kepala tangan. Bagaimana kalau kita coba sebentar? Mungkin siapa? Coba cari temannya satu-satu mungkin. Satu yang melepas, satu yang membuka. Nah, dia punya. Bukan dia, bukan. Nah, makanan kita. Tapi langsung kita nih besok kan. Kaston ya. Kepilih. Harus siapa Iya, nah mungkin kan dari kita mencoba tadi kan kita tahu bahwa kalau ada hal yang berharga dalam diri kita tuh biasanya kita tidak akan mau diambil oleh orang lain. Nah, itu mungkin salah satu nilai bahwa dari seorang anak itu biasanya itu mempertahankan sesuatu yang ia yakini dan harapan dia saja mengambilnya. Itu seperti kalau kita ibaratkan itu kita untuk membujuk anak untuk melakukan hal yang dia tidak inginkan, itu biasanya kalau dia tidak mau itu tidak akan bisa kita dengan cara apapun, karena kan keinginan mereka berbeda dengan kita, biasanya kita tidak akan bisa membujuk mereka karena kan mereka mempertahankan nilai atau keinginan yang ada pada diri mereka. Nah, kalau biasanya kalau kita itu bisa atau mau kita atur, itu mungkin anak itu sendiri yang membuka, nah memberikan kita peluang agar kita bisa mengontrol mereka. Nah, dari sini mungkin kita melihat bahwa kontrol diri itu pada setiap individu itu atau pada kontrol itu pada setiap anak atau setiap manusia. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol kecuali dirinya sendiri. Nah, di sini kita mungkin lanjut sedikit. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi
mungkin ada yang bisa membantu tentang apa ini maksudnya miskonsepsi. Kesalahan. Ya, kesalahan konsep. Ya, ya, kesalahan pemahaman tentang teori kontrol. Nah, dari William Glasser. Nah, di sini mungkin yang pertama miskonsepsi ini, yang pertama itu ini menurut Dr. William Glasser. Di sini kan menurut beliau bahwa ilusi bahwa guru yang mengontrol murid. Nah, yang pertama itu miskonsepsinya itu, ilusinya itu bahwa guru yang mengontrol murid. Nah, kadang-kadang kita merasa kita yang mengontrol murid. Nah, padahal kan di situ tadi dirinya sendiri, dia hanya membuka agar kita bisa mengontrol dirinya, mungkin dengan berbagai macam cara, kan, dengan seperti ini seperti itu mengontrol siswa ini, misalnya harus hadir tepat waktu, atau misalkan harus pakai seragam ini. Nah, itu kan itu salah satu cara guru mengontrol murid. Yang kedua itu ada ilusi semua penguatan positif itu bermanfaat. Nah, semua penguatan positif, kita biasanya melakukan hal-hal tersebut. Ulun pun atau saya pun biasanya melakukan hal tersebut. Penguatan hal yang bagus itu kita kuatkan terus, atau kita kerja. Nah, ya, pujian dan segala macam. Itu memang bermanfaat, memang itu maksudnya tuh berdampak. Cuman lambat laun ketika anak-anak itu sadar bahwa itu adalah suatu trik, kadang mereka pun bisa keluar dari hal itu atau menolak hal tersebut. Nah, ini menurut ya. Yang ketiga ini ada ilusi kritik dan pembuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Nah, di sini biasanya kan kita itu ada kadang, kalau saya lah bapak ibu lah dulu, mungkin kamu sekolah, ini saya contohkan, saya dengan murid saya kan waktu dulu tuh, kamu kalau sekolah itu harus sungguh-sungguh, kasihan sama bapak ibu kamu kan menyekolahkan dari menyiapkan makan pagi, mengantar dan sebagainya. Nah, kalau kamu tidak berhasil, bagaimana hati orang tuamu? Sedih kan? Pasti sedih. Nah, itu kan artinya dari situ tuh kadang-kadang anak itu akan menjadi sadar, oh, dari hal tersebut aku ini, motivasiku ini untuk membahagiakan orang tua. Kasihan kalau orang tuaku ini sudah susah payah menyekolahkan, menyediakan segala macam, dan aku sekolahnya tidak beres misalkan. Nah, dari itu kita, kalau anak itu gagal, kita biasanya membuat anak itu menjadi seseorang yang merasa bersalah dengan dirinya sendiri. Ya, karena mungkin ada anak yang mengutuk dirinya sendiri. Ya, aku tidak bisa membahagiakan orang tua. Nah, mungkin itu salah satu contoh. Mungkin bapak ibu juga ada cerita, mungkin ada yang bisa dibagi di sini tentang rasa bersalah yang tadi. Kalau saya di sini, yang saya ceritakan di sini maksudnya di sini rasa bersalah itu kadang kita melihat hal tersebut hal yang biasa, namun itu efeknya luar biasa untuk perkembangan psikologi anak. Nah, dari sekarang sampai beberapa tahun kemudian. Kita lanjut lagi lebih cepat. Di sini ada lagi ilusi kritik dan sudah yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa.
Nah, kita biasanya itu berpikiran, berpendapat bahwa kita sebagai orang yang lebih dewasa atau lebih tua itu bisa memaksa mereka. Nah, dengan rasa takut atau rasa iba mungkin macam-macam ya Bapak Ibu. Nah, tapi kita tahu bahwa di sini tadi bahwa semua itu hanya ilusi. Nah, maksudnya itu kan semuanya itu tentang miskonsepsi, bukan tentang konsep yang benar. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini menurut Stephen Lee, oke, ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Di sini ada stimulus respon. Kita lihat di sini ada realitas, kebutuhan kita sama. Nah, teori kontrolnya di sini realitas, kebutuhan kita berbeda. Nah, di sini ada yang kedua kan, semua orang melihat hal yang sama. Nah, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal itu sebenarnya kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal di sini di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Di sini lagi semua orang bisa mengontrol saya. Nah, kalau di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini kembali lagi saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebenarnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini lagi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini kan yang sebenarnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, di sini lagi ada model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di teori kontrol itu kita berpikir menang. Nah, mungkin ini salah satu gambaran ya Bapak Ibu yang mungkin selama ini banyak kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, okay. Kita lanjutkan Bapak Ibu lah. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif. Nah, mungkin kita semuanya jelas sudah tahu kalau di sini kan hampir semuanya ini Bapak Ibu senior semuanya bagi saya. Ibu langsung semuanya senior bagi saya. Nah, jelas semuanya sudah tahu karena dari beliau juga saya belajar apa dan bagaimana cara belajar atau mengajar di sekolah ini dengan baik. Nah, di sini ada disiplin positif. Di sini pengertian disiplin positif itu berasal dari disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun pada budaya kita kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai untuk mencapai tujuan mulia. Ya, lanjutkan nanti sambil saya jelaskan. Di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan
berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin positif di sini juga disiplin diri dapat membuat memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi di sini dari sini kita tahu bahwa disiplin itu di sini disiplin positif itu merupakan sesuatu penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang menumbuhkan kesadaran dari dirinya sendiri tentang apa yang dia nilai-nilai yang dia pegang atau yang dia inginkan, itulah yang nanti dimunculkan. Mungkin misalkan dari penjelasan saya ada yang sedikit melenceng, Bapak Ibu lah mungkin bisa ditambahkan Bapak Ibu lah. Siapa tahu kan ada sedikit, misalkan kan kita sambil sharing aja. Nah, lanjut di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang berikutnya mandiri. Berikutnya lagi kebinekaan global, selanjutnya bergotong royong, reaktif dan bernalar kritis. Nah, inilah profil pelajar Pancasila yang kita semua inginkan. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan mempunyai tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik adalah dalam rangka agar kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Ya, itu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada pernyataan. Nah, di sini ketika seorang murid itu melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini kan kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang serta rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, coba mungkin agar lebih jelas kita akan mencoba melihat sebuah kasus. Di sini ada studi kasus. Di sini Bapak Edi ini guru kelas 6. Bapak Edi ini guru kelas 6 sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Edi, apa yang Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, memalak. Iya. Kalau bahasa kita di sini memalak. Adakah yang lain bisa menambahkan? Kejadian nyata di kelas sekolah. Nah, kejadian. Nah, apa tindakan? Nah, di sini ada yang mengalami kejadian langsung, Le. Tindakan ibu murid itu biasanya, Bu. Kita berbagi aja, berbagi sharing. Dari dulu lepaskan. Halo, Pak Boy. Halo, Pak pilihnya ada. Dari Pak B. Jadi 3 orang. Apa dulu Bu biasanya? Memang pernah kejadian seperti itu. Ada salah satu siswa, tidak perlu disebutkan namanya. Sebut saja Mawar atau Melati.
sebut saja Mawar, si korban pelatih. Dia terkejut melihat bekal makannya sudah ada yang ambil, tinggal sisa sedikit. Lapor ya sama kita bro, terus bingung pertama kok bisa ini ambil gitu. Akhirnya diselidiki, ketemulah ya pelakunya. Mungkin posisi mereka istirahat. Katanya sih alasannya kirain kada dimakan Bu Ai. Alasan. Ya kan posisi mungkin sudah mau belikan. Mungkin kada dimakan Bu Ai, jadi ulun makan gitu. Jadi mungkin tindakan kita pertama mungkin menasehati. Jadi lain kali kalau hendak mengambil atau apa harus berpada dulu. Misalkan melihat punya kawan itu dimakan kakada, misalkan ikan bawa beli aku meminta, misalkan kayak itu permisi lah ibaratnya. Misalkan si punya itu menolak, berarti jangan dimakan. Misalkan dia mempersilahkan, silakan dimakan, jangan diulangi lagi lah. Itu aja untuk sementara seperti itu, dan untungnya ya selanjutnya tidak terjadi lagi. Gitu, Bang. Tidak ada hukuman atau apa, kan masih sekali. Misalkan berkali-kali mungkin lain ceritanya. Ini yang saya cari. Nah, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Nah, dari kejadian tadi, ya. Nah, ini kejadiannya sering kali. Nah, betul. Berkali-kali sudah. Ada kalau punya ibu koi tadi setelah satu kali, nah, ya, kasusnya mungkin mirip-mirip, beda-beda sedikit lah, ya. Tapi di cerita ibu koi tadi, setelah itu anak itu tidak mengulangi lagi. Iya, berarti kan itu. Nah, oke, jadi coba kita lanjut inilah sedikit. Nah, jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Bapak ini sebaiknya mencari tahu alasan Agus agar mengetahui kebutuhannya. Kebutuhan mana yang dipenuhi oleh si murid ini tadi. Nah, jadi di sini alasan Agus yang pertama karena lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal. Membawakannya bekal, makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, jadi itu mungkin kemiripan si Agus dengan si muridnya Ibu Kori ini tadi. Makan, ya. Nah, iya. Boleh. Iya. Nah, berarti itu di sini ternyata itu dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Nah, yang kedua apalagi alasan Agus karena merasa senang temannya ini saya perbesar sekali lebih jelas. Ya, yang itu kan karena ya merasa senang dengan temannya, jadi dia memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan yang sedang dipenuhi Agus adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, capar bahasa kita sini. Nah, jadi kan dari situ tadi juga dapat dilihat bahwa si anak ini kan kebutuhan yang ingin dia penuhi itu ya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, iya. Nah, berarti murid Ibu Kori tadi mungkin sama aja. Nah, kalau alasannya kan karena kasih sayang tadi berarti yang nomor 2 ya kan. Kalau alasannya yang pertama tadi kan
diberi apa tadi bekal oleh orang tuanya, itu berarti itu untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Mencuri lah. Makan begitu. Yang ketiga di sini ada alasan Agus ini, yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya dia itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, iya, premanisme. Di sini kan dia itu senang temannya itu menjadi takut. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dia itu berkuasa, jadi lebih daripada kawannya. Di situ kan artinya yang sedang dia penuhi itu tentang kebutuhannya, tentang kekuasaan. Yang keempat di sini ada lagi karena dia merasa bosan dengan bekal makanannya. Nah, mungkin bisa juga seperti itu. Anak-anak kan biasanya bosan dengan bekal makanan yang seperti itu setiap hari, lalu ingin mencoba yang lain. Nah, itu kan berarti berusaha memenuhi kebutuhannya atau kebebasan kan di situ dalam artinya di sini. Yang terakhir di sini karena yang melakukannya karena iseng. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi karena iseng, dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Nah, ini kan dia memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, biasanya dari beberapa kasus itu atau tiap-tiap kasus yang kita temui di sekolah itu biasanya mengarah ke 5 alasan ini. Nah, alasan kebutuhan ini kayak mungkin kalau yang punya Ibu Kuli tadi kasusnya mungkin ada di antara yang 5 ini yang dipenuhinya, ya Bu Kole. Nah, mungkin ya misalnya yang pertama mungkin kan kalau misalnya iseng aja berarti itu yang nomor 5. Nah, itu sebenarnya itu memang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah itu 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi eksternal, jadi motivasi dari luar. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terakhir itu untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi internal, tujuan, disiplin, positif. Nah, jadi di sini ada 3 motivasi perilaku positif. Yang pertama itu ada menghargai untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini kan biasanya anak-anak itu yang dia lakukan, dia akan berperilaku atau termotivasi untuk melakukan hal yang baik itu karena menghindari hukuman dari orang tuanya atau dari gurunya atau dari teman sekelas. Nah, yang kedua itu ada lagi yang termotivasi berperilaku tadi untuk mendapatkan imbalan, untuk penghargaan. Nah, karena ada anak-anak itu yang ingin dibilang pintar, dibilang hebat, atau mendapatkan apa. Nah, itu biasanya seperti itu. Dan yang terakhir ini untuk menjadi orang yang merdeka dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebenarnya hal yang nomor mungkin dari sini Bapak Ibu kalau menilai perilaku motivasi perilaku yang mana yang kira-kira yang lebih bagus di antara ketiga ini? Yang ketiga ya Bapak Ibu lah, bagus, betul. Terima kasih Ibu Ida. Saya pemikiran saya pun masih ngambang Bu Ida. Jadi sambil memahami kita diuntungkan dari kawan-kawan. Nah, jadi di sini mungkin tujuannya memang itu untuk menjadi orang yang merdeka dan yang ingin menghargai diri sendiri. Nah, dengan percaya nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini kan termotivasi maksudnya itu dari dalam diri sendiri.
apa yang menurut mereka baik itu yang mereka kerjakan. Nah, kita lanjut sedikit. Nah, jadi di sini ada konsekuensi dan hukuman. Di sini kan ada hukuman itu tidak konsekuensi. Ini setahun sedikit bukan ya, bahasa tulisannya lah ya, maksudnya konsekuensi ya. Nah mungkin salah satu masukan mungkin nanti akan saya perbaiki. Di sini ada hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik ya, itu bersifat satu arah, iya. Kalau bahasa kami itu satu. Ini karena mungkin malam. Malamnya ngantuk kayaknya. Jangan tahu sarangan Nah, setelah itu lagi ada di situ konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya terencana. Nah, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru biasanya memonitor murid, memonitor murid selalu. Ya, selalu memonitor murid. Paling lama ini kan malam itu tepat. Paling sudah dijemput itu. Busnya harus sampai. Ketik selesai. Selalu membangun. Ya. Jangan dibahas masalah umat. Enak testimoni yang itu. Karena sudah ada tadi dia nama-nama untuk orang lain. Ya, itu. Yang terakhir kan itu ada restitusi. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua itu proses yang kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi di sini mungkin kan kalau hukuman itu biasanya jenisnya mungkin kita sudah mengetahui hukuman itu seperti apa. Hukuman itu kalau di sini kadang murid itu tidak tahu atau bersifat satu arah. Kalau yang konsekuensi itu kan biasanya itu mungkin beda antara konsekuensi dan hukuman ini. Biasanya konsekuensi ini kan yang lebih, misalkan kita sudah membuat peraturan bersama biasanya, nah ada yang melanggar, nah itu kan atau misalkan ada aturan dari sekolah, nah kan sudah ada yang tahu kalau misalnya melanggar ini konsekuensinya itu apa, ya kan? Nah jadi kalau yang melanggar itu baru hukuman, itu kan itu suatu konsekuensi, ya. Tepuk tangan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu lah. Kalau mungkin ada hal yang lain bisa berpendapat, silakan lah, misalkan ada agar destinasi kita hari ini itu berjalan dengan baik. Di sini, nah yang mungkin hal dari ketiga ini mungkin ini yang diinginkan, yaitu proses menciptakan kondisi yang bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dari proses proses kolaboratif mengajarkan semuanya dari solusi sendiri. Nah untuk lebih jelas saya lanjutkan sedikit lagi. Nah ini ada posisi kontrol restitusi. Nah 5 posisi kontrol restitusi di sini. Yang pertama, guru sebagai penghukum. 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, di sini tadi sebelumnya juga sudah ada saya jelaskan sedikit tentang 5 posisi kontrol ini tadi. Saya jelaskan langsung di sini aja. Kalau sebagai penghukum ini, mungkin contohnya kita apabila ada kesalahan murid apa-apa, kita hukum agar dia menjadi jerat. Nah, kalau yang kedua ini kan kita membuat bersalah seperti yang saya ceritakan pertama tadi. Kamu gara-gara kamu ini temannya ini, atau orang tuamu sedih gara-gara kamu ini, nah itu kan membuat bersalah.
Nah, kalau yang ketiga ini kan menjadi teman. Nah, ini kan bagus, biasanya lebih bagus dengan sering melakukan pendekatan dengan murid ini, saling apa? Saling terbuka, saling sharing. Kalau bertajam biasanya seperti itu. Iya, kesasahan ngelakan. Nah, sama anak misalnya ini. Di sini kan di sini ada 5 posisi kontrol. Kalau lebih jelasnya kan dapat kita lihat di sini. Yang pertama itu si penghukum. Nah, penghukum ini kan guru berbuat, guru berkata hasilnya. Nah, di sini kan kita bisa melihat yang pertama guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu kan guru berbuat. Kalau berkata-katanya biasanya kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Hasilnya kan membentak, menyalahkan orang dan orang lain. Menyalahkan orang lain juga. Ini kan memberitakan aja malah. Merefleksi diri. Karena kan konflik kan. Jadi kan Berarti kalau semuanya ini langsung Mulai aja saya sanggup. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, mungkin dari membaca ini tadi Bapak Ibu kita bisa melihat dari posisi kontrol ini posisi mana yang mungkin yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, mungkin menurut Bapak Ibu kira-kira posisi mana yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan Bapak Ibu? Yang bagusnya Yang sesuai dengan diri saya. apa menjadi semuanya alhamdulillah. Yang baik menjadi manajer. ya, nah itu lah kata yang juga paling bagus itu menjadi manajer. Ya. Harus jadi teman. Iya. Nasir kan Pak Jirun Ya. mau ya lawan Mungkin ada beberapa macam, mungkin ini memang dasar 5 posisi kontrol itu, cuman yang dari pembelajaran yang kami lakukan itu minimal kita jangan sampai di bagian yang pertama. Nah, di sini kan ada identitas ganda. Nah, ini kan ya. Kalau misalnya sampai di sini kan masih bagus. Kalau yang di tengah ini, nah lebih bagus lagi yang menjadi manajer. Nah, kita itu hanya kan apa istilahnya di sini kan kayak mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan, memperbaiki masalah ini, penguatan pribadi. Mungkin untuk lebih jelas saya lanjutkan sedikit. Posisi kontrol institusi. Nah, di antara 5 posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, posisi kontrol institusi sebagai manajer, guru dapat bersama murid mempersilahkan murid dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi bertanggung jawab. Posisi kontrol restitusi selain itu posisi manajer mengacu pada institusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid. Nah, jadi di situ tentang nanti akan ada saya lanjutkan ke tentang segitiga restitusi. Nah, ini tentang
yang menyangkut tentang 5 posisi kontrol tadi. Hal yang tapi dari sini dulu kita tahu bahwa posisi kontrol yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Nah, itu mungkin yang akan kita dalami. Manajer. Iya. Nah, lanjutkan ke keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu atau keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal dari yang disepakati bersama lepas dari perbedaan agama, suku, ras, negara, dan bahasa. Menurut dosen itu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam karakteristik seorang akan lebih semangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar melaksanakan aturan. Untuk mempersingkat waktu, sekitar mungkin akan saya berjelas sedikit. Kalau mungkin ada keliru, silakanlah bagi Ibu Asri, mungkin Ibu Kurit atau Bapak Kerja atau Bapak Barol dan Bidara mungkin bisa menambahkan tentang keyakinan kelas di sini. Karena slide-nya begitu banyak, mungkin kalau saya lanjutkan. Di sini keyakinan kelas ini kalau lebih ke dalam kegiatan itu sebenarnya semuanya sudah dilakukan oleh kita semuanya. Di sini saya lihat Bapak Ibu guru di sini sudah membuat kesepakatan kelas. Ya Bapak Ibu. Nah, sudah membuat kesepakatan kelas. Aturan-aturan itu di apa namanya? Dibuat bersama-sama. Nah, diyakini bersama-sama bahwa hal tersebut baik untuk kita semua. Itu sebenarnya sudah keyakinan kelas. Atau itu sih adalah pendapat. Ya, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Ini contoh kesepakatan kelas dari kelas 6 sama Ibu Kerja di kelas 9. Nah, ini contoh kesepakatan kelas dari kelas 6 ini. Nah, di sini kan ini dibuat mulai sama-sama. Secara umum kesepakatan kelas tuh jujur nilai-nilai kebajikan atau sebuah kesepakatan yang diambil dari siswa dan guru, jadi dua belah pihak. Jadi waktu proses pembuatan kesepakatan kelas pun itu murni berasal dari suara-suara siswa. Jadi mungkin guru sekedar memfasilitasi atau mengarahkan, kemudian menghimpun dari suara-suara siswa, kemudian disatukan dan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Kalau kami waktu itu masih istilahnya kesepakatan kelas, Pak. Setelah angkatan 4 kalau tidak salah berubah namanya keyakinan kelas. Pada prinsipnya sama sebenarnya seperti itu. Iya. Terima kasih Ibu Sri Fatimah. Iya Kak. Ya Bapak sampai sore, waktu pintu terbuka sampai sore. Ya. Kalau tadi kita kan jadi sekarang dapat ya. Dan jadi Bapak Ibu keyakinan kelas itu mungkin di sini kita di sini hampir semuanya sudah melaksanakannya. Saya kira kan untuk keyakinan kelas ini tidak perlu saya bahas lebih panjang karena mungkin semuanya sudah mengetahui. Nah, yang nantinya kan di sini keyakinan kelas itu dijadikan keyakinan sekolah sudah juga seperti yang kita lakukan bersama-sama di sini. Jadi mungkin saya akan lanjut ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid memiliki tujuan disiplin positif serta memberikan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari apa yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini gambarnya segitiga restitusi. Ini bingung gue pertama melihat ini juga. Segitiga ini aman ulang mundur mulai atas, jangan itu wasi.
kampus banget ya Pak. Nah jadi di sini dalam segitiga institusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini tahapan segitiga institusi. Ini gambarannya tentang mencari solusi permasalahan dari murid itu juga biasanya dari kasus-kasus yang kayak seperti yang kasus Ibu Pori tadi yang pertama. Nah itu biasanya memecahkannya dengan segitiga institusi. Untuk lebih jelasnya, nah di sini ada gambar, nah anaknya tuh kecilin ke atas. Fokus lalu mulai nah jadi di sini dulu saya diberi gambaran menstabilkan identitas itu. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah yang sukses. Nah, biasanya kan di sini kita menstabilkan identitas itu, mungkin contohnya itu tidak apa-apa nak, Bapak juga manusia sama seperti itu. Misalkan ada kejadian seperti itu, Bapak mungkin bisa marah juga, mungkin Bapak bisa kesal, itu wajar. Jadi di sini ini sebenarnya kasus ceritanya ini kan si Adis ini mengumpet apa bahasa itu betul mematak menyembunyikan menyembunyikan sepatu Pak, menyembunyikan sepatu kawan di dalam cerita ini. Jadi karena apa kisahnya? Nah, karena kesal apa diuji kawannya, disambeti kan bikin bodoh. Kenapa jadi seperti bodoh? Maniru. Nah, jadi kan ini maniru, gara-gara maniru disambeti bodoh. Nah, jadi itu wajahnya kesal. Pada 15 lalu dipapaknya sepatu kawannya. Nah, di sini kan kita menenangkannya, oh sudah Bapak, Bapak bisa sama benar itu ya. Bapak itu makan itu iya, cuman kira-kira yang kayak itu tuh paskah kira-kira menurut si Adis. Nah jadi kan lanjut ke sini pulang mungkin salah. Nah berarti salah. Nah kamu pasti punya alasan melakukan apa yang kamu mesti punya alasan melakukannya apa yang penting bagi kamu. Lanjut dulu lah. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus kumpul nih. Misalnya membalas tadi cara lain lah. Ya, cara lain selain cara menyimpan sama menyembunyikan sepatu kawannya. Nah, boleh aja jadi seperti itu katanya. Itu kan kita kadang mematahkan atau kadang menyalahkan yang dia lakukan. Baik, kayak itu alhamdulillah. Ya. Nah, jadi di sini hanya kita terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini jinnya dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna. Murid atau anak untuk memunculkan lokasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, jadi kan di sini menggejurakan ya gitu kayak apa baiknya kayak apa. Nah, ini tadi sini si Adit yang karena kata Adit ini kisahnya kasusnya juga kan apa? Karena kata seperti itu kan apa? Karena nyambet kawannya bodoh karena kesal, kisahnya kan di karena sekali nyaman kawannya main loh. Nah, kalau kayak itu kisahnya tuh, kalau menyambat bodoh pak kawan. Nah, sama. Siapa itu juga ada kayak si Adit daripada di segitiga institusi di Amerika. Dunia ini. Nah, bila sudah sampai di sini itu. Menanyakan. Oh iya. Nah, ya setelah itu kan ada menanyakan keyakinan. Nah, jadi di sini ada kan apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah kita. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu menjadi anak seperti apa? Kamu
yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa. Nah, jadi di situ kan kita menanyakan hal-hal keyakinan mereka. Contohnya seperti kan menanyakan apa yang nilai-nilai yang telah kita sepakati di kelas. Kan kita biasanya membuat ya kan beda lah. Nah, pola kesepakatan kelas sudah. Nah, di situ kan ada nilainya, ada boleh ini, ada boleh itu. Sebenarnya dari segi restitusi ini belajar untuk anak itu mencari sendiri solusi. Ya, dari diri sendiri, bukan kita. Kita hanya membimbing, hanya mengarahkan. Ya, mungkin kita hanya bisa apa istilahnya tuh, memancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi jawaban-jawaban itu didapat dari dirinya sendiri. Nah, misalnya paskah seperti itu, pas baik. Yang pasnya itu seperti yang bagusnya itu seperti apa? Bagusnya ulun kalaunya kada bisa tuh ulun harus belajar malam. Nah, itu kan berarti anak itu sudah mempunyai solusinya sendiri. Nah, bukan kita yang memberi solusi. Itu jenis segitiga restitusi itu sebenarnya itu membuat anak itu bisa mencari solusi sendiri, bisa dan nantinya mungkin dia tanpa kita bisa mengontrol diri sendiri dengan kebiasaan segitiga restitusi itu tadi. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara. Setelah ini kita akan makanan di wadah Bapak. Itu Tuhan Bapak. Jadi salah silap, ulun minta maaf lah. Semuanya terima kasih banyak sudah bisa berhadir dan membantu dalam program pendidikan guru, calon guru penggerak yang belum dilaksanakan. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Syaifullah yang sudah menyampaikan paparannya agar kita tidak satu arah ya Pak ya, dimana kalau kita buka forum diskusi tanya jawab mungkin ya kita diskusi bersama, kita pecahkan bersama dan mungkin akan ditambahkan Bapak Syaifullah. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada tanggapan? Ahmad bin Hakim mungkin? Oh, silakan. Ada mungkin bertanya apa gitu. Kenapa murid ada Pak Asian di dalam aku? Gitu kan? Ya silakan. Iya Pak. Dari beberapa literasi dan dari diskusi beberapa teman, ya Pak ya. Kalau ulun, pengalaman ulun itu ada kontroversi di sini, pas di materi ini. Kenapa? Karena masih kan tadi nggak boleh ada hukuman ya Pak ya. Padahal sementara hukuman kan nggak selalu masalah fisik. Kadang-kadang kita memarahi siswa itu juga hukuman sebenarnya. Kita mendenda itu hukuman juga ya kan. Kemudian apalagi ya kita membentak itu hukuman juga. Padahal sebenarnya hukuman itu kan nggak boleh ya Pak ya. Membuli kan Sementara itu sama juga membuli. Iya, kalau membuli itu biasanya siswa dengan siswa gitu. Beri hukuman berarti kan kita memarahi siswa di hadapan teman itu memberi hukuman. Kecuali gurunya nyambetin muridnya. Bilangnya kan jelas. Nah, jadi Pak, itu tuh sementara juga saat akreditasi itu kita dipaksa membuat sebuah peraturan Pak. Artinya peraturan itu ada dan jika kita melanggar peraturan itu tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu bisa berupa hukuman dan hukuman itu tuh harus jelas. Kalau pelanggaran ini hukumannya ini. Jadi itu kayaknya seakan-akan kontradiksi antara pihak asesor yang pengen kita punya aturan dan konsekuensi tertulis dengan ini tadi kita supaya tidak melakukan hukuman. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua yang ulun ingati itu salah satu cara untuk membudayakan siswa itu supaya mereka disiplin itu adalah diawali dengan paksaan katanya. Kita sholat aja lah, anak sholat 7 tahun ada sholat boleh kita pukul gitu kan. Artinya apa? Memang setiap kedisiplinan itu bisa saja diawali dengan
proses yang tidak mengenakan untuk anak. Tapi diharapkan dengan perilaku-perilaku yang terus berulang dan konsisten, anak tuh mulai sadar dan menyadari bahwa memang abahku ini menghukum, guruku menghukum ini karena memang ada satu tujuan yang jelas. Nah, itu kontradiksi kedua. Yang ketiga juga yang perlu diingat, tadi kan kita tidak boleh menghukum siswa dan memberikan imbalan. Kadang-kadang gitu khawatirnya siswa itu tergantung sama kita. Oh, aku harus rajin belajar, aku harus banyak mengisi kantong literasi supaya aku dapat piagam, kan kayak itu akhirnya tergantung ya Pak ya. Mungkin itu bisa saja terjadi, tapi kalau menurut pengalaman ulun Pak, kalau tidak ada semacam penguatan motivasi ekstrinsik dari guru, ternyata sangat sulit Pak membuat mereka sadar. Mungkin ya kalau menurut bayangan ulun, apa itu mungkin karena usia ya Pak ya. Usia anak SD itu kan belum bisa memiliki kesadaran diri, kesadaran intrinsiknya untuk mulai sadar bahwa itu perbuatan yang bagus, yang tidak bagus, ini yang harus dilakukan, ini yang tidak dilakukan, sehingga akhirnya guru perlu memberikan semacam treatment, memberikan bantuan-bantuan, misalnya pemberian bintang prestasi, piagam penghargaan, ujian memang perlu kalau menurut kayak itu. Nah ini menurut ulun ini kontradiksi yang sudah ulun kumpulkan dan masih bertanya-tanya gitu Pak, nggak terpecahkan sampai sekarang gitu. Ya cukup sampai di situ, mungkin Pak Saifullah atau teman-teman bisa menanggapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu, ada yang ingin menanggapi dari Bu Asri atau ada yang ingin menjawab? Boleh aja. Apa dulu? Boleh Pak. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Asri tadi. Membiasakan anak itu kita perlu motivasi lah atau iming-iming istilahnya. Awalnya ya Pak. Ya, jangankan untuk anak-anak, orang tua aja gitu, untuk dalam masalah agama. Kita ini kan diiming-imingi oleh Tuhan surga. Jangan surga itu ada banyak kulernya. Nah, jadi perlu kita iming-imingi, cuma jangan selalu dibiasakan. Kadang-kadang kita jeda, misalnya dalam sebulan itu sekali lah. Namun setiap kali ada kegiatan diiming-imingi terus, takutnya jadi ketergantungan. Supaya jangan ada ketergantungan, maka diharap-harap atau dijeda-jeda supaya anak itu jadi terbiasa lah. Tujuan kita kan membiasakan, bukan untuk memberikan hadiah terus. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Daro. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi ulun pun sama Bapak Ibu, sama mungkin namanya kita satu tempat, satu daerah, satu atmosfer lah, apa istilah orang yang kata. Nah, sama kan kita mengalami hal tersebut. Jadi kami pun yang kami tanyakan tuh di waktu ruang kolaborasi itu banyak yang menanyakan hal itu. Nah, banyak kan yang anggap bukan menentang, kurang sedikit lah, bukan kurang suka lah. Maksud mereka tuh untuk melakukan hal ini tuh berat. Nah, mungkin seperti itu pula. Nah, gitu. Jadi di situ makanya di sini tadi ulangi sedikit. Di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, yang maksud Ibu Astrid tadi di sini pula kita tuh yang boleh. Nah, ini ulun berkisah aja bang pula. Jadi ulun tuh betapun kayak itu juga. Orang yang yang fasilitator. Jadi disidin dasar berat hal ini tuh dilakukan tuh ini dibentuk atau dibuat itu kadang-kadang tuh tidak untuk hari ini. Nah, kayak mungkin posisi manajer ini mungkin kan untuk kita sampai ke tahapan itu tuh kita kadang-kadang tuh bisa melakukan hal ini untuk agar mengontrol anak tuh kan. Cuman diharapkan kita tuh dari waktu ke waktu kita tuh bisa berubah dari yang sebelumnya misalkan menggunakan
yang posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, kita tuh nanti bisa membawa anak itu atau mengatasi anak itu berubah menjadi yang nih teman atau jadi pemantau. Karena nantinya mungkin nanti bisa di beberapa bulan atau mungkin tahun ke depan kita bisa jadi sebagai manajer bagi anak murid kita. Nah mungkin seperti itu Mbak Sri. Kalau yang ulun dengar lah waktu itu tuh. Nah jadi Sidin kan besar sulit karena kadang kan mau kita menerapkan langsung jadi manajer kayak itu hambur yang langsung sebenarnya lah. Karena mahir bila ada kan kayak berkisah tuh di daerah mana tuh kawan kami itu bila kada di Lembat kada duduk. Nah ya nggak boleh. Nah berarti kan itu kalau diterapkan untuk yang itu. Jadi pertama mungkin harus kayak itu, tapi lambat laun karena sudah bisa kita pandiri kayak Bapak Bero tadi sudah dikurangi, dikurangin asalnya misalnya diberi tiap hari kan tadi Pak tiap bulan kan. Nah berjeda boleh karena diperlama kayak itu sampai akhirnya anak itu bisa kebiasaan. Nah jadi kebiasaan. Nah jadi itu Bang di sini dasar ini makanya judulnya itu mungkin budaya positif. Nah, agar membuat hal-hal yang baik itu jadi budaya di sekolah dan menghasilkan hal yang positif. Ya, mungkin seperti itu. Mungkinlah sekilas dari ulun lah. Nah, mungkin kalau misalnya yang lebih jelas lagi, mungkin nanti kita bisa tanyakan. Karena mungkin ulun bisa tanyakan kepada fasilitator ulun. Sementara tuh kayak itu, jadi Sidin kan besar jual, ampun pian tuh ada. Karena awal kita kadang-kadang. Nah, ini kan di hadapan tuh karena mungkin di kemudian hari atau di beberapa murid kita sudah menerapkan manajer nih. Beberapa murid belum. Nah, beberapa murid belum. Mungkin di ini kita bisa jadi sebagai teman. Ini di sini kita juga masih mungkin awalnya bisa datangnya sebagai misalnya kan membuat merasa bersalah atau mungkin ada juga yang di posisi murid yang lain kita sebagai itu kan. Itu aja kayak itu. Nah, ya mungkin ya ya. Nah, mungkin itu dari ulun lain mungkin ada yang lain bisa menambahkan mungkin. Dapat kira-kira saja. Oh, senior ulun bukoy Jadi kalau lagi kira-kira udah Ya, terima kasih banyak atas jawaban dan pencerahan dari Bapak Syaifullah. Mungkin dari Bapak Ibu sudah nggak ada yang mengganjal gitu ya? Sudah ada yang mengganjal. Tinggal ganjal perut lagi ya nih berarti. Iya, super sekali ya Bapak Ibu kegiatan hari ini. Kita kasih tepuk tangan buat Bapak Syaifullah. Insya Allah kegiatan 2 jam ini sangat bermanfaat. Ulun juga membuka ingatan kembali ilmu-ilmu yang sebenarnya sudah hampir mulai pudar gitu Pak. Jadi teringat kembali, lebih semangat kembali untuk menerapkan masalah disiplin positif atau budaya positif hari ini. Supaya kegiatan kita lebih berlimpah berkah ya. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bahrul Azmi untuk memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqimas sholati وعافية في الجسد وسيرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عندنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Baik Bapak Ibu, kita akhiri acara pada hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Saya selaku moderator dan juga pembawa acara pada hari ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang tadi kita bisa menentukan bahwa alhamdulillah Adit sudah bisa untuk mengidentifikasi atau mencari tahu apa kekurangan dari perilaku Adit sebelumnya, dan juga sudah belajar memperbaiki bagaimana caranya atau bagaimana mengubah perilaku tersebut menjadi menjadi perilaku yang positif. Nah, karena kita tahu hal tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, ya kan? Nah, jadi kita tentunya menginginkan kelas seperti apa, Atin? Nyaman, aman. Nah, betul. Nah, semuanya pasti seperti itu. Bapak pun ingin seperti itu. Nah, dan tugas itu bukan hanya tanggung jawab kita, Dit, bukan hanya tanggung jawab Bapak, bukan hanya tanggung jawab Adit, tapi tanggung jawab kawan-kawan semuanya. Nah, bagaimana caranya kita memperbaiki hal tersebut atau perilaku yang negatif tersebut? Nah, ya dengan cara kita memulai dari diri kita sendiri. Nah, belajar dari hal-hal kecil yang kita perbaiki dengan sedini mungkin. Baik, seperti itu Adit. Nah, bagaimana perasaan Adit setelah Bapak ngobrol dengan Bapak? Senang, alhamdulillah, sudah. Iya, nah, juga berdua terima kasih. Sudah Adit. Iya, terima kasih, semangat. Silahkan kembali ke tempat duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak semuanya. Pada hari ini kita akan kembali membuat keyakinan kelas kita. Nah, halo Bu Asri. Halo.
Bisa minta testimoninya kah tentang kegiatan diseminasi kemarin? Oh, yang Pian lakukan di komunitas belajar kita kemarin. Iya, Bu. Oh iya, bisa. Ya, perkenalkan, nama saya Asri Fatimah, salah satu guru SDN 1 Pulau Kuu dan rekan sejawat dari Bapak Syaifullah. Kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Bapak Syaifullah di Kombel SDN 1 Pulau Kuu kemarin saya rasa sangat menarik dan bermanfaat. Kenapa? Karena di sana beliau membagikan kegiatan pembelajaran yang sudah beliau laksanakan mengenai disiplin positif, dan itu merupakan inspirasi dan wawasan baru bagi kami, sehingga tentunya bisa kami terapkan di kelas kami masing-masing. Kemudian ada beberapa hal menarik yang sangat bermanfaat, terutama yang paling saya ingat yaitu tentang beberapa posisi kontrol guru untuk menghadapi siswa-siswanya. Dan salah satunya adalah posisi sebagai manajer yang tentunya menjadi posisi ideal kita sebagai guru untuk menangani siswa di kelas kami. Pokoknya sukses terus Pak Syaifullah, program CGP Angkatan 10, PGP Angkatan 10-nya. Tetap berikan yang terbaik, kemudian semoga semakin konsisten, selalu istiqomah dan membawa kebaikan untuk komunitas belajar SDN 1 Pulau Kuu. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu Kori, Iya, bisa minta testimoninya dong? testimoni apa? Testimoni tentang acara kemarin. Oh, tentang diseminasi tentang budaya positif. Iya, Bu. Oke, perkenalkan, nama saya Ibu Koria. Saya mengajar di SDN 1 Pulau Kuu. Saya teman sejawat Bapak Syaifullah. Tentang diseminasi budaya positif kemarin, kami sangat antusias, sangat semangat. Dengan diseminasi tersebut, kami jadi mengetahui dan banyak sekali ilmu baru tentang keyakinan kelas dan tentang penyelesaian masalah-masalah yang ada di kelas. Untuk Bapak pula, semangat!